memulihkan. Keadaan Zion, Alkitab, Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1-6. Pendahuluan. Sebagian dari pemulihan Sion ini terjadi pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika ancaman Sanherib untuk menyerbu Yerusalem digagalkan sebagai penggenapan nubuat dan bangsa-bangsa di sekitar Yehuda mengirim hadiah kepada Hizkia. Lihat Kitab 2 Tawarikh pasal 32 ayat 22-23. Pemulihan yang lebih besar terjadi ketika orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari Babel pada tahun 538 sebelum Masehi. Beginilah bunyi Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. 1. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, amin. Saudaraku, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Kitab Mazmur pasal 126 ayat 5-6 mengenai menabur sambil mencucurkan air mata, artinya kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan berupa pembaharuan, kebangunan, dan perbuatan ajaib. Lihat juga Kitab Matius pasal 5 ayat 4 dan 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Orang percaya diyakinkan bahwa apa yang mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Elohim di masa depan. Jadi marilah kita menabur bagi Tuhan kesetiaan, kebenaran, dan doa syafaat, kendati pun mengalami kepedihan karena mengetahui bahwa akan ada tuaian berkat Elohim yang besar. Lihat juga Kitab Yeremia pasal 31 ayat 9. Beginilah bunyi Kitab Yeremia pasal 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Haleluya. Semangat.